Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, dan tentunya juga nikmat kesehatan. Semoga nikmat yang banyak dan berlimpah ini dapat kita manfaatkan dan dapat kita maksimalkan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Amin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semoga termasuk pengikut beliau yang kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini Nikmah akan menyampaikan hadis yang diberi judul 3 hal yang disukai dan 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh Ustadz Rikza Maulan dari Majelis Manis. Ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atil mal. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai 3 perkara dan membenci 3 perkara. Allah menyukai kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kalian berpegang teguh dengan agamanya dan tidak berpecah belah. Dan Allah membenci kalian dari mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim nomor 3236. Hikmah dari hadis yang tadi telah Nikmah bacakan, yang pertama yaitu ada 3 hal atau 3 amalan yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridho dan mencintainya. Ketiga hal tersebut yaitu yang pertama menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu apapun. Di sini jadi tidak menjadi hamba yang syirik gitu ya. Secara singkatnya seperti itu. Yaitu adalah hamba yang senantiasa berusaha istiqomah dalam tauhid, mengesahkan Allah sepanjang hayat dengan merealisasikan ibadah serta menjauhi segala hal yang mengandung unsur kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempat ada fenomena di mana ada sebuah ajang gitu yang di Mandalika gitu ya. Ingat momen itu ya. Jadi ada seorang pawang hujan yang didatangkan gitu. Dan di sini ya sangat disayangkan gitu, negeri yang mayoritasnya Muslim, tapi kok ya kenapa masih menggunakan seperti itu? Nah di sini berarti menjadi PR gitu ya buat kita, biar yuk pelan-pelan kita mengingatkan diri kita sendiri dan juga orang di sekitar kita. Ternyata kayak masih mempercayai kayak pawang hujan, terus kan sebenarnya yang mengendalikan hujan kan itu Allah gitu ya, mendatangkan, yang menghentikan itu Allah. Ketika pun misalnya kayak melihat burung ini belok kemana, oh itu nanti begini pertanda ini gitu.
ya tidak seyogianya kita mempercayai yang seperti itu. Kemudian amalan yang kedua yaitu adalah berpegang teguh terhadap tali agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu berpegang teguh pada hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Dengan kata lain, berusaha untuk melaksanakan segala yang diperintahkan Allah dan meninggalkan segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang ketiga, tidak berpecah belah antara sesama umat Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui, di Indonesia ini ada banyak kelompok yang menamakan misalnya Islam, ada Nahdlatul Ulama, kemudian ada yang memberi nama kelompok mereka Muhammadiyah, kemudian juga ada yang menyatakan kelompok mereka namanya Persis gitu ya, macam-macam gitu di Indonesia. Dan ini tidak boleh menjadikan semata-mata, oh aku kelompok ini, Islamnya ini, oh kamu berarti yang nggak kelompok aku, kayak membuat isu-isu yang dimana antar kelompok ini padahal sesama Islam tapi jadi nggak rukun, nggak kompak ukhuwahnya gitu ya. Jadi semoga perpecahan-perpecahan yang ada yang kita lihat saat ini gitu sesama antar kelompok kadang beda sedikit udah kayak sepaneng banget gitu. Semoga pelan-pelan bisa mulai mereda gitu. Dan itu tadi adalah 3 amalan yang Allah cintai. Poin berikutnya yaitu adalah ada 3 hal yang dicintai dan diridhoi Allah, tadi sudah Nimah sampaikan lebih awal, dan yang berikutnya adalah tentang 3 hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang melakukannya. Yang pertama yaitu qila wa qala. Apa itu? Yaitu adalah menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Kalau sekarang bilangnya sih hoax gitu ya. Nggak jelas tiba-tiba disebar ke sana, disebar ke sini, padahal sumbernya dia belum mengetahui gitu. Nah, berita atau informasi atau apapun namanya, baik secara lisan maupun melalui media sosial, terlebih di era sekarang ini banyak di antara kita yang terjebak pada sharing berita atau info sebelum jelas informasi atau sumbernya, sehingga tidak jarang menimbulkan keresahan bahkan merusak tadi ukhuwah Islamiyah gitu ya. Dan amalan yang kedua yang dibenci oleh Allah yaitu terlalu banyak bertanya. Yaitu terlalu banyak bertanya pada hal-hal yang tidak perlu, yang justru akan menimbulkan kesulitan. Sebagaimana kita ketahui di surah Al-Baqarah ya misalnya salah satu Bani Israel namanya disuruh nyembelih sapi, nanya yang kayak apa sapinya, terus apa warnanya, macam-macam yang ditanya gitu. Jadi kita tidak boleh banyak bertanya akan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Ya, tanyakan hal yang jelas atau yang dan tanyakan juga kepada orang yang ilmunya itu mumpuni, bukan kepada orang yang nggak mumpuni. Kalau kita nanya kepada orang-orang yang nggak pada bidangnya, ya udah siap-siap aja dapat jawaban yang nggak genah gitu, nggak jelas. Dan yang ketiga, amalan yang membuat Allah benci kepada seseorang itu adalah menyia-nyiakan harta. Contohnya yang paling nyata gitu ya, dengan wujud harta ini adalah boros gitu dalam pengeluaran uang atau mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, makanya faedahnya kurang gitu ya. Nah, termasuk juga di dalamnya terlalu mewah dalam membeli suatu barang tertentu karena ngejar brandednya, karena ngejar biar ikut booming gitu. Wah, Ipon udah yang ini nih, Ipin udah yang ono gitu. Ya, kalau ngejar kayak gitu mah nggak ada habisnya. Tapi kalau misalnya sudah punya dan fungsinya masih baik, mencukupi dengan apa yang kita butuhkan, ya kenapa harus ganti gitu. Terus misalnya kayak kendaraan, ya kalau kita mah alhamdulillah masih bisa naik Gojek gitu ya. Tapi kalau buat mereka yang sudah memiliki finansial kata orang-orang sih tajir gitu ya, melintir, nah mereka tuh kadang BMW udah sampai seri berapa gitu. Nyarinya yang kayak gitu. Jadi mudah berganti-ganti padahal
kendaraan yang dimilikinya itu juga masih sangat layak, bahkan masih sangat baik gitu. Pakaian juga sekarang kita melihat fashion itu perkembangannya sangat pesat. Tapi yang perlu kita jadikan patokannya, apakah si fashion ini masih sesuai dengan syariat Islam atau enggak, menutup dengan baik atau enggak aurat kita gitu. Ya. Dan sebagainya, banyaklah bentuk-bentuk pemborosan yang lainnya gitu. Karena harta sebaiknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang mendatangkan maslahat, maka kebermanfaatan seperti sedekah, infak, terus juga misalnya kita sebagai anak yang sudah sedikit-sedikit ada rezeki lebih, ingin membagikan kepada saudara atau yang terutama kepada orang tua kita, itu insya Allah jauh lebih maslahat gitu ya. Dan misalnya juga memberi santunan kepada anak yatim, belum bisa banyak ya, satu orang, tapi kan namanya juga sudah membantu, meringankan beban-beban orang lain. Ya, di penutupnya kita berdoa semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta terhindar dari segala bentuk kemurkaan dan kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat Nima sampaikan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.